Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. Grogot Lovers, kembali dengan kami dalam acara Berbinar, berbincang bersama narasumber. Perkenalkan, nama saya Nuril Khofifatur Rohmi dan hari ini kami kedatangan tamu spesial. Hai Kak Rizky, Hai. perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rahmadani, saya bekerja di Puskesmas Tanah Grogol. Kebetulan saya pemegang program kesehatan jiwa di Puskesmas Tanah Grogol ini ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk materi tentang memahami kesehatan mental. Silakan Mas Rizky. Oh ya, eee perlu kita pahami di sini ya, untuk masalah kesehatan mental atau masalah kesehatan jiwa, itu berhubungan dengan memahami masalah emosi, jiwa, dan psikis seseorang. Eee, jadi biasanya masalah ini berhubungan dengan, tiga tiga pondasi, salah satunya pertama, bagaimana kita berpikir, atau kita sekarang bilang berpikir positif ya, Ya. heeh. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola perasaan kita. Kemudian yang ketiga itu bagaimana caranya kita mengelola perilaku kita. Tapi yang paling penting, yang paling pertama ini, masalah, kita mengelola pikiran kita. Ketika pikiran kita selalu berpikir positif, selalu berpikir baik, insya Allah nanti masalah perasaan kita, perilaku kita akan mengikuti nih daripada, pemikiran kita yang positif tadi itu. Kemudian itu nanti seseorang ini ada yang, mengalami misalnya gangguan mental. Penyebabnya itu banyak sih. Salah satunya misalnya nanti dia ada pelecehan misalnya di usia dini, atau misalnya dia merasa tidak nyaman di lingkungan keluarga, atau kita sekarang ini ada dengan mungkin broken home, Iya, perpecahan betul. di keluarga lah, ya Iya. kan. Kemudian, seseorang itu mengalami masalah, tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu. Eee, kemudian nanti ada juga orang mungkin masalah faktor ekonomi bisa, masalah, mengalami kekerasan di rumah tangga bisa, atau misalnya ada nanti masalah trauma di masa lalu yang nggak nyaman. Sehingga itu bisa membuat dia ada timbul kayak nanti kondisi cemas, depresi, dan hal-hal yang lain yang menyebabkan dia terganggu kesehatan mental atau jiwanya itu. Nah, Jadi pentingnya kita menjaga kesehatan mental itu, harus 2 pondasi ya. Jadi kita di sini ada 2 ya, mental kita sehat atau mental kita terganggu. ya. Ketika mental kita sehat, contohnya kita dapat mampu menghadapi stres, kemudian mampu menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, kemudian kita bisa mampu membuat keputusan yang baik, kemudian kita bisa produktif dan mampu kayak menyadari potensi diri kita. Tapi kalau kita potensi kita itu, terganggu ya, masalah mental dan jiwa kita terganggu, otomatis kan kita menurunnya kualitas hidup kita, produktivitas kita menurun, hubungan sosial kita terganggu, kemudian ada resiko depresi yang mungkin bisa timbul, nanti bisa juga berbarengan dengan kecemasan kita yang bisa meningkat. Next, nanti ada beberapa juga sih penyebab kayak timbulnya nih masalah mental atau gangguan, masalah kesehatan jiwa itu. Yang pertama nanti ada faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, ini bisa berpengaruh menurun nih ke keluarga. Heeh, Anak misalnya. iya, ke anak nanti. Bisa nanti misalnya yang turunan selanjutnya, karena dia berhubungan dengan faktor genetik. Ya. Mungkin juga nanti ada penyebabnya itu, ada dia cedera atau di ini, terbentur nih, terjatuh, mengalami cedera kepala. Nah, itu bisa berpengaruh nanti penyebab ada timbul gangguan kesehatan mental. Kemudian ada nanti kayak riwayat kekerasan pada anak. Nah, itu bisa berpengaruh nanti timbul gangguan kesehatan mental. Mungkin ada nanti traumatik dari si
seseorang, misalnya dari perilaku KDRT atau kekerasan di rumah tangga itu ya tadi. Kemudian ada juga misalnya si seseorang ini mengalami stres berat, dia tidak bisa mengatasi masalah stresnya itu, dalam yang waktu lama kan kita setiap orang kan punya stres Iya, masing-masing ya, betul. heeh. Ada yang dia bisa mengatasi stresnya, ada yang tidak. Kemudian ketika seseorang bisa mengatasi stresnya, nah itu hal yang luar biasa. Tetapi ada seseorang yang tidak bisa mengatasi masalah stresnya, kalau bisa misalnya ini kita melihat situasi atau kondisi seperti itu, bisa kita bantu. Tapi kalau misalnya nanti tidak terbantu, ya bisa jadi nanti larinya ke stres yang berat, Iya. jadi berpengaruh untuk pengobatan dia nantinya. Ketika dia tidak diobati dan itu bisa jadi nanti namanya ODGJ, Iya. heeh. Kemudian ada beberapa juga gejala atau gangguan yang timbul itu misalnya seseorang itu, terisolasi nih, kayak dia merasa kesepian atau memang dia dianggap tidak penting oleh keluarga atau orang lain atau di kampung itu misalnya. Itu bisa berpotensi menyebabkan kayak gangguan kesehatan mental juga. Kemudian nanti yang tadi ada masalah ekonomi, kalau kita sekarang kan banyak nih, ya Iya. kita ekonomi Indonesia banyak mungkin yang timbul nih masalah kayak sosial ekonominya yang tidak baik, ada timbul nanti, kayak, kemiskinan tadi itu pengangguran, timbul nanti masalah kecemasan atau masalah depresi itu timbul. Kemudian nanti yang lebih penting ini yang lebih banyak sekarang ya anak-anak muda sekarang, ada kayak penyalahgunaan nafsa, ya. Iya. Itu potensinya agak tinggi nih kita di Indonesia sekarang ya, karena sekitar 80 sampai 90% penghuni lapas itu pengguna nafsa. Iya. Jadi potensi tinggi untuk masalah kesehatan jiwa ini sangat tinggi sih kalau untuk masalah nafsa. Kemudian nanti ada faktor resiko ya ketika kita timbul gangguan kesehatan mental. Biasanya itu lebih dominan yang, terkena itu dampaknya perempuan, Mmm. heeh, daripada Daripada laki-laki, laki-laki, heeh, heeh. lebih tinggi perempuan, karena dia biasanya lebih banyak menggunakan langsung, pemikiran ya, Iya. heeh, ketimbang Perempuan nih banyak overthinking ya. overthinking daripada laki-laki. Iya, betul. Kemudian juga perempuan ini kan dia kadang ada yang dia bekerja juga, Iya. ada juga sekaligus jadi ibu rumah tangga. Betul, Jadi double-double. pikirannya double-double. Itu bisa berpengaruh kayak nanti timbul gangguan masalah kesehatan jiwanya itu. Kemudian nanti yang paling sering juga timbul dari gaya hidup seseorang. Mungkin kayak seharusnya kan standar nih gaya hidup, tiba-tiba nanti lebih tinggi tapi penghasilan tidak tinggi, ya. Iya. Nah, mungkin nanti bisa larinya nanti ya macam-macam, sampai timbul kayak, gangguan kesehatan mentalnya itu. Next. Kemudian untuk gejala umum yang sering timbul, selama saya megang program ini ya, Iya. di kesehatan jiwa ini, biasanya lebih ke cenderung itu masalah emosi dan pikiran. Kadang mereka merasa sedih, kadang merasa putus asa, kadang mereka menganggap mereka itu tidak berarti lagi buat dirinya sendiri. Mhm. Bahkan itu ke orang lain kan, ke diri sendiri aja tidak berarti apalagi ke orang lain Iya. kan. Nanti banyak sih timbul seperti misalnya kayak ketakutan, khawatir, kayak ada timbul tadi itu perubahan suasana hatinya, kemudian ketika di sekolah nanti dia kayak kehilangan konsentrasi untuk belajar, kemudian di situ yang lebih parahnya, yang timbul itu kayak ada pikiran untuk, mencoba mengakhiri hidup atau misalnya menyakiti diri sendiri ya. Iya. Kebanyakan kayak kita di sini kan remaja yang saya tangani itu, ada yang tangannya misalnya sudah ada yang teriris, Iya. heeh. Mereka kadang menggunakan benda-benda tajam untuk mengiris dirinya sendiri karena, ya dia merasa tidak berharga lagi. Mhm. Karena dirinya sudah merasa tidak berharga, ya beberapa cara sih mereka lakukan untuk mencoba kayak mengakhiri hidup Iya. gitu ya, heeh.
sebenarnya kalau yang terpenting itu motivasi dari keluarga juga. Iya, dukungan. Dukungan keluarga itu penting. Kadang kita keluarga di rumah itu mungkin menganggap itu hal yang bodoh, karena kita tidak tahu nih, setiap orang kan punya masalahnya Iya iya. masing-masing. Heeh. Ada yang bisa mengatasi, ada yang tidak. Ada yang butuh bantuan, ada yang tidak kan. Iya. Nah, sedangkan kita mungkin di masyarakat itu ada keterbatasan pengetahuan tentang masalah kesehatan jiwa itu. Tapi harapannya ya semakin ke depan ini karena media sosial itu semakin, berkembang pesat ya. Bukan misalnya HP ini atau teknologi untuk kebutuhan untuk sosial media aja, tapi Iya. kita mencari tahu nih, misalnya kayak tadi itu kenapa nih anak-anak tiba-tiba murung, Iya. tiba-tiba ingin ada coba mengakhiri hidupnya, tiba-tiba sedih. Nah, mungkin kita sebagai orang tua itu mencoba nih mencari tahu penyebabnya apa. Nah, karena mungkin juga ya itu, orang tua menganggapnya di zaman dulu kan nggak ada Iya ya, iya iya. mungkin yang masalah jiwa ini, kesehatan jiwa ini kayak dulu-dulu itu mungkin orang anggap biasa. Nah, kalau sekarang ini saya lihat beberapa anak-anak atau remaja atau orang-orang tua yang sekarang ini, mereka itu lebih banyak kayak merasa ndak berharga gitu ya. Iya. Memang Jadi kebanyakan orang tua sekarang kan memang punya kesibukannya masing-masing, jadinya kurang peka kepada anaknya ya. ya itu salah satunya sih. Iya. Makanya harapannya sih, semakin ke sini, orang tua itu bisa semakin peduli, Iya. care, atau misalnya di kemarin saya ada lakukan screening di sekolah ya, itu kita ada beberapa kali menemukan kasus anak-anak yang merasa itu orang tuanya kayak, ya itu mereka orang tuanya bekerja nih, Iya. ketika di rumah orang tuanya itu kayak kurang care atau peduli dengan dia. Coba saya kaji tanya, kenapa seperti itu kan. Nah, si anak bercerita bahwa kalau di rumah itu orang tua itu ya pulang kerja sudah kayak ndak ada bercerita, ndak ada ini itu. Harapannya sih misalnya di rumah ini namanya kita bekerja memang kewajiban kita, Iya. tapi ada satu sisi yang penting, anak ini kan, amanah dari Tuhan. Kalau bisa misalnya kita lihat kondisi anak seperti apa, coba nih kita bercerita, luangkan waktu sedikit untuk kita saling sharing atau bercerita dengan anak. Iya. Tanyakan bagaimana kondisinya dia di sekolah atau di sekarang ini bagaimana nih. Mhm. Nah, biar kita bisa lebih dekat salah satu dengan anak, kita tahu kondisi anak. Iya. Karena sekarang ini masalah mental ini sangat tinggi ya kita di Kabupaten Pasir ini, mungkin juga di seluruh kita se-Indonesia ini. Masalah mental nih sangat rentan ya untuk anak-anak sekarang. Harapannya sih ya itu, kira-kira orang tua bisa ndak meluangkan waktunya untuk anak ya. Iya. Nah itu. Kemudian di sini, eee, jenis-jenis atau gangguan yang sering timbul nih, di remaja atau kita di masyarakat, yang terpenting itu kadang depresi, gangguan kecemasan, atau ini kemudian ada gangguan bipolar atau gangguan suasana hati, Mhm. atau PTSD atau dia ada trauma masa lalu yang tidak nyaman. Biasanya lebih sering 4 ini sih kita temukan di puskesmas ini. Iya. Eee, Biasanya itu lebih banyak kasus itu yang anak-anak remaja. Nanti, ada mereka datang itu dari sekolah sih, misalnya nanti ada juga datang dengan masalah, tumbuh kembang. Misalnya umurnya sudah berapa tahun, tapi dia sudah SMP nih. Iya. Malah ada kasus tuh dia sudah SMP tapi, belum bisa baca tulis. Nah, itu kan sesuatu yang kita sayangkan Iya, ya. betul, sayang banget. Sudah SMP, tidak bisa baca tulis, Iya. tapi ya itu dia naik kelas terus. Nah, itu kami bingung nih, kenapa seperti itu ya sistem Iya. yang berlaku di Indonesia. Padahal kan kalau kita yang sebelum-sebelumnya, kalau itu ada bermasalah, eee, stop di situ, Iya, ulang lagi. ulang lagi. Itu jadi masalah buat kita di Indonesia ya. Kemudian nanti ketika kita temukan nih beberapa kasus seperti itu, biasanya kita sampaikan juga ke sekolah nih. Dan kita ada lakukan screening ya, Iya. kita sampaikan ke sekolah bahwa hasilnya itu ada ketemukan abnormal. Tapi kita sampaikan nanti misalnya ada guru BK-nya nih,
di sekolah. Kita sampaikan ke guru BK-nya bahwa ini ada nih beberapa siswa yang bermasalah. Nah, kadang kita sarankan nanti datang ke Paskes atau BPJS pertamanya dia, misalnya ke klinik atau ke puskesmas. Tujuannya sebenarnya kan, membantu nih, Iya. karena nggak semuanya bisa kita jamah ya, atau mereka datang langsung puskesmas. Jadi dari kita puskesmas ini ada kayak program untuk kunjungan ke sekolah itu melakukan screening. Tujuannya itu untuk kayak penjaringan anak-anak mungkin mereka tadi itu tidak bisa bercerita di Iya. rumah karena mungkin orang tua, kita maklum sih orang tua kan pasti capek juga ya. Iya. Eee, itu harapannya sih dengan kita ke sekolah kita bisa membantu mereka untuk mereka mampu bercerita. Karena kalau waktu bercerita di rumah nggak dapat, ya itu mereka nanti dengan teman, dengan mungkin guru di sekolah, Iya. kayak guru BK itu kan kita libatkan terus untuk kegiatan, ini, screening misalnya. Kemudian nanti ketika ada kita temukan anak-anak itu, ya tadi itu kita kembalikan ke Paskesnya. Nanti di Paskes itu kita kaji lagi, kalau mereka memang ada indikasi timbul masalah kesehatan jiwa itu, kita konseling, baru kita arahkan ke dokter umum di puskesmas. Harapannya nanti itu bisa membantu mereka, mengatasi, masalah kesehatan jiwanya itu. Ya, next. Next aja. Kemudian ketika nanti ada ditemukan nih yang masalah, pada anak ya atau pada seseorang berhubungan dengan masalah mental atau kesehatan jiwa, yang terpenting itu harus ada support group atau misalnya tempat berkumpul, seseorang yang saling mendukung nih. Contoh Iya. misalnya di rumah atau lingkungan teman, misalnya ini ada teman akrab kita bercerita, tapi dengan, apa ya, teman itu yang mampu menjaga rahasia. Iya. Karena takutnya nanti ketika seseorang itu yang punya masalah bercerita, rahasia yang terbongkar kemana mana akan menambah masalahnya dia. Iya. Makin beban dia, Yang makin beban beban ya. pikiran. Itu yang kita takutkan ya. Iya. Jadi harapannya nanti seseorang itu bercerita dengan orang yang mampu menjaga rahasia. Karena ya itu, kalau mereka merasa bercerita nih, terus, masalahnya tersampaikan ke sana kemari, menjadi beban buat mereka ya. Iya. Kemudian nanti ketika dia ditemukan itu, ada namanya stimulasi otak. Biasanya ini dilakukan lebih banyak ke rumah sakit sih, Mmm. terapinya. Kalau kita lebih ke tadi itu, kalau ketika ditemukan masalah kesehatan jiwa, kita minta tolong misalnya, cari teman, keluarga untuk bercerita tadi itu. Kemudian nanti ada juga yang masalah rehab. Rehab ini lebih sering biasanya mereka yang kayak, misalnya pecandu narkoba, pecandu game online, atau judi online, Mhm. harapannya itu sih, direhab. Iya. Karena ada beberapa pasien juga kita di sini, yaitu mereka kayak apa, keluarga ini ada hubungan kayak bertengkar, kita kaji masalahnya kenapa nih, eee Iya. mereka bercerita nih ada masalah di keluarga berhubungan dengan tadi tuh, yang masalah narkoba misalnya judi online, itu jadi masalah juga sekarang. Karena ya itu, satu menghabiskan, eee, duit atau uangnya dia ya, di Iya. keluarga. Sedangkan kita di faktor ekonomi memang mempengaruhi. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kadang timbul tadi itu yang depresi, cemas, ansietasnya itu ya. Iya. Next. Kemudian untuk ke pasien itu sendiri ya, ketika dia sudah merasa tidak nyaman, harapannya dia itu, mereka kalau bisa tetap tetap aktif ya, misalnya tidak menjauh dari orang lain, harapannya tetap bisa aktif bergaul dengan teman-teman atau keluarga lain.
Karena ketika mereka menjauh, ya itu yang kita takutkan. Iya, Yang tadi itu seperti timbul nanti misalnya kayak mencoba menyakiti diri sendiri, atau dia menarik diri, merasa karena sudah merasa kecewa dengan orang lain, dia menarik diri. Hal itu yang kita takutkan sih. Kalau dia sudah menarik diri, otomatis kan dia nggak mau lagi bertemu dengan orang lain. iya, Heeh. Jadi, ya mau nggak mau harapannya ya kita bawa ke rumah sakit, diterapi, ikutin terapi dokter. Kemudian hal yang terpenting lagi untuk seseorang yang misalnya tadi timbul kayak gangguan masalah kesehatan jiwanya itu membiasakan berpikir positif, kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan yang terpenting itu, banyak istirahat atau istirahat yang cukup, karena untuk dia lebih menenangkan pikirannya itu ya. iya, Kemudian ketika kita tidak bisa mengatasi itu semua nih, tadi tadi itu tetap kayak nggak bisa, berpikir positif, kemudian kesulitan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, kemudian istirahat juga merasa tidak nyaman, susah iya, tidur. Hal yang mungkin yang penting itu ya minta tolong ya. Nah, minta tolongnya itu bisa nanti misalnya tadi tuh datang ke Paskes terdekat, puskesmas atau klinik, puskesmas, iya, heeh. Atau misalnya dengan keluarga yang memahami kita, mhm, minta tolong, karena, eee, nggak ada salahnya kita minta tolong ke orang iya, lain betul, ketika timbul itu masalah. Kalau kita nggak minta tolong tadi banyak itu gejala yang timbul ya. Jadi harapannya ketika ada teman-teman atau sahabat atau keluarga yang tadi timbul gejala-gejala seperti itu, kalau memang dia merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya, tidak ada salahnya untuk selalu minta tolong. Itu sih harapannya. Kemudian yang terakhir ini, kapan sih kita harus, ke dokter iya, tadi? Setelah kita tadi kan, tidak mampu bercerita ini itu, minta tolong dengan lingkungan sekitar, nah kapan kita harus ke dokter? Ketika itu sudah timbul memang sangat mengganggu. Ketika sudah timbul sangat mengganggu, sudah biasanya timbul itu kadang gangguan tidur, ada gangguan kayak merasa tidak nyaman di sistem pencernaan kita ya. Kemudian juga ada yang lebih parah kayak dia halusinasi atau mengamuk. Nah, itu yang memang harus kita bawa ke rumah sakit atau dokter. iya, Tadi itu, tahapannya dari puskesmas atau klinik. mhm, Nanti diarahkan ke dokter. Nah, dokternya itu biasanya kita lebih ke dokter psikiater atau ke rumah sakit ya. Karena kalau kita di puskesmas atau klinik kan, dokternya kita sebatas kayak edukasi sama pengkajian secara ini aja, pengumpulan data ya. iya, Nanti penentunya di dokter spesialis itu. Karena nanti ada penetapan diagnosa, terapi apa yang harus diberikan. Nah, itu yang kita tidak bisa kita lakukan, karena kewenangan kan di dokter spesialis spesialis, itu. Itu sih harapannya. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika kita punya masalah, yang paling pertama tadi itu yang harus kita positifkan, berpikir positif adalah pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah merasa tidak nyaman, otomatis yang lainnya, perasaan kita, perilaku kita, mhm, itu tidak akan nyaman. Nah, jadi ketika kita punya masalah, punya apapun, kalau sebisa mungkin, kita selalu berpikir positif. Nah, mungkin itu sih dari saya, mungkin yang perlu saya sampaikan berhubungan dengan, masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. iya. Mungkin itu ya dari saya. Oke, mungkin saya sedikit ada pertanyaan nih, Mhm. mengenai kesehatan mental. Iya, Eee, ketika Mas Rizky nih menemukan pasien dengan masalah kesehatan mental, heeh. heeh, apa yang harus kita lakukan nih sebagai tenaga kesehatan atau bagaimanalah alur, eee, penanganan bagi ada misalkan seseorang yang mengalami kesehatan mental? Biasanya kita kalau ada kita temukan nih, pasien atau
seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu ya, Iya. pertama kita, kaji atau kita anamnesa di pendaftaran situ ya, di ruang depan, kita kaji apakah memang ada masalah jadi Sebentar sebentar. Ini diulang ya? ulang-ulang, lupa di-silent nih. Gimana sih? Oke, dari pertanyaan. Ulang dari pertanyaannya. Tes. Oke Kak Rizky, saya sedikit ada pertanyaan nih. Ketika Mas Rizky menemukan seseorang atau pasien dengan masalah kesehatan mental, Heeh. nah itu bagaimana Mas Rizky, alur penanganan bagi pasien tersebut? Oh iya. Heeh. Untuk pasien yang misalnya mengalami masalah kesehatan mental Iya. atau, gangguan gitu ya, Iya. biasanya kita lakukan anamnesa awal pasien, kita kaji ulang, kita tanyakan pasien ada ndak masalah-masalah itu. Iya. Biasanya kita sodorkan itu ada form screening dari, masalah kesehatan mental atau jiwa itu. Iya. Sambil nanti kalau memang hasilnya tinggi, kita kaji ulang. Mhm. Apakah memang benar nih, misalnya yang dialami seperti itu. Kalau memang nanti hasilnya memang ya tidak bagus atau abnormal, memang ada masalah, kesehatan jiwa itu, biasanya kita lakukan edukasi. Setelah nanti edukasi, kita arahkan ke dokter umum. Nah, nanti dokter umum ini yang, melakukan penetapan diagnosa. Oh iya. Kalau kemudian dikaji juga apakah memang harus, eee, ditangani dengan pengobatan di puskesmas atau misalnya nanti diarahkan ke rumah sakit, untuk misalnya lebih dikonsultasikan ke dokter Iya. spesialisnya gitu. Biasanya kita alur itu seperti itu sih. Nanti datang dengan gejala, kita kaji, kalau memang benar kita lakukan konseling, kalau memang itu kurang membantu nanti kita arahkan ke dokter umum untuk, penetapan diagnosa dan, kalau memang, butuh perawatan lanjutan kita arahkan ke rumah sakit. Oh, Seperti itu sih biasanya iya. alurnya. Mungkin ada sedikit lagi pertanyaan, mengenai pasien eee, dengan biasanya ada disebut dengan ODGJ. Apakah itu berbeda dengan pasien dengan ODP atau pasien yang belum bagaimana perbedaannya Oh gitu? iya, Mhm. sebenarnya ada 2 perbedaan sih Iya. antara ODMK Heeh. atau ODGJ ya. Iya. Kalau kita ODMK itu orang dalam masalah kesehatan jiwa, kemudian ODGJ orang dalam gangguan jiwa. Nah, Heeh. biasanya ODMK ini orang-orang yang fase awal ya. Biasanya kalau kita melakukan screening, itu dia jatuhnya kan ODMK kan, mereka masih, ada yang mungkin ada keluh kesah Oh iya. atau ditemukan hasil screening-nya abnormal, itu jatuhnya nanti ke ODMK. Kapan nanti jatuhnya ke ODGJ? Ketika tadi itu, dia memang sudah fasenya berat, yang kayak misalnya kita temukan yang parah itu kayak orang yang mungkin keliaran di pinggir jalan, Iya. atau misalnya nanti ada pasien itu yang mengamuk, atau dia misalnya timbul nih gangguan kecemasannya atau gangguan tidurnya yang memang harus rutin minum obat. Nah, jadi perbedaannya itu sih kalau dia ODGJ orang yang memang harus rutin mengikuti terapi, kemudian kalau ADMK nih yang fase awal nih, nanti misalnya terapinya ada yang 3 bulan, 6 bulan, tergantung dari dokter dan si pasien. Berarti itu apakah bisa sembuh antara Kalau keduanya itu? kalau kita berbicara sembuh ya, kalau ODGJ ini untuk sembuh kita, setahu saya tidak ada sembuh, Oh, tapi dia, proses pulih. iya. Heeh. Kalau kita sembuh otomatis kan kita berbicara dia tidak mengalami hal itu Iya, lagi. betul. Tapi kalau dia pulih, suatu waktu nanti bisa kambuh lagi. Heeh. Jadi dengan kita melakukan terapi dengan pemberian obat rutin, jadi harapannya ketika dia proses berubah jadi ODGJ ya, harapannya pasiennya harus rutin minum obat. Karena ketika dia tidak minum obatnya, ya yang kita takutkan nanti misalnya mengamuk, timbul gangguan tidurnya, yang parah nanti ya tadi itu, mencoba mengakhiri karena merasa dirinya sudah tidak berharga lagi.
Itu yang kita takutkan sebenarnya. Harapannya sih mereka yang mungkin, sudah merasa harus rutin minum obat, harapannya harus minum obat terus. Iya. Tapi sih kendalanya kita di masyarakat atau pasien itu, mereka pasti menganggap dirinya baik-baik saja. Iya. Tidak ada yang mereka menganggap, "Oh, saya ini kayak mengalami gangguan jiwa." Padahal kalau kita yang normal kan melihat mereka mengalami gangguan jiwa, tapi mereka menganggap dirinya itu sehat-sehat aja. Iya. Nah, itu sih jadi kendala. Jadi harapannya ya keluarga ini membantu nih kita untuk proses, kayak rutin minum obat. Kemudian kita di puskesmas ada kan kegiatan itu, ada screening yang tadi ke ODMK itu, Iya. kemudian nanti ada kunjungan patu obat atau kunjungan, rumah. Nah, sebenarnya tujuannya ini untuk kita memantau pasien tadi itu, dia ada rutin nggak minum obat. Iya. Kalau nggak rutin, nah itu yang kita takutkan tadi itu. Mungkin kita pernah dengar ada mengamuk ya, Iya. ada yang mengganggu orang lain. Nah, itu karena mungkin ya mereka tidak minum obat lagi. Harapannya sih itu mungkin dari keluarga terus membantu kita nih, untuk keluarganya atau pasien di sana itu untuk rutin minum obat. Ya itu sih dari saya. Oke. Mmm. Terima kasih banyak Mas Rizky, atas Sama-sama. informasi, terus kemudian terima kasih juga untuk teman-teman semua sudah menon gimana ya? Ulang ulang ulang. Entar. Ya, jeda dulu, bentar. Terima kasih Mas Rizky untuk pembahasannya sangat menarik ya, Oke, terima kasih Mas Rizky atas pembahasan kita hari ini sangat menarik. Iya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.